Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas serial terakhir dari film Jarhead yang berjudul Leo of Return, di mana sebelumnya kita sudah membahas seluruh alur dari ketiga film Jarhead lainnya. Film ini sendiri dirilis pada bulan Oktober tahun 2019, disutradarai oleh Don Michael Powell dan dibintangi oleh Amaury Nolasco, Dewan Sawah, Robert Patrick, dan Yael Eitan. Judul film ini sendiri diangkat dari salah satu hukum Israel, yaitu hukum pengembalian, di mana orang-orang Yahudi maupun orang yang memiliki hubungan erat dengan Yahudi, maka mereka berhak mendapatkan sarana dan kewarganegaraan Israel, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan aliyah, yang artinya imigrasi Yahudi ke tanah Israel. Di mana film ini akan mengisahkan operasi gabungan pasukan elit marinir Amerika Serikat yaitu Marshok dan pasukan elit Israel yaitu Shaldak untuk membebaskan Sandra, seorang aliyah berdarah Yahudi Amerika, dari kelompok milisi Syiah yaitu pasukan kebebasan Golan. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film ini diawali dengan cerita seorang pimpinan tim pasukan elit marinir Amerika Serikat, yaitu Sersan Dave Torres, saat menjalankan sebuah misi penyelamatan seorang sandera Amerika, yaitu Profesor Byers, di suatu pabrik opium yang berada di Helmand, Afghanistan. Pada misi tersebut, Sersan Dave Torres gagal menyelesaikan misinya dengan sempurna setelah seorang anggotanya yaitu Sersan Steve Paulson dan sandera yang akan diselamatkannya tewas tertembak. Ia menganggap kegagalan tersebut adalah kesalahan terbesarnya. Namun, seorang pimpinan tinggi Korps Marinir Amerika Serikat menanggapi bahwa kegagalan tersebut adalah suatu resiko dalam bertugas, dan hal tersebut setimpal dengan 20 tahun pengabdian yang telah diberikan Torres kepada marinir. Namun meskipun begitu, ia tetap ingin menebus kegagalannya dalam misi-misi terakhirnya sebelum ia dibebas tugaskan. Hingga akhirnya, pimpinan pun memberikannya misi terakhir di pelatihan gabungan dengan pasukan elit Angkatan Udara Israel di Israel. Kemudian, scene berganti di berita internasional mengenai konflik Suriah dalam perang saudara yang telah berkecamuk selama 7 tahun. Diperkirakan sekitar 5 juta orang tewas dalam konflik tersebut. Sementara itu, ketegangan antara Israel dan Iran semakin memanas setelah milisi Islam Syiah yang diduga didukung oleh Iran telah melancarkan beberapa serangan rudal ke Israel, di mana milisi ini mendukung upaya Damaskus untuk merebut kembali wilayah di perbatasan dataran tinggi Golan selama konflik terjadi. Setelah itu, scene berganti di suatu tempat kota Eilat, Israel bagian selatan. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang aliyah, yaitu Mayor Ronan Jackson. Ia sudah 5 tahun menjadi warga negara Israel setelah menikahi seorang wanita Israel yaitu Abigail. Mayor Jackson sendiri merupakan unit pasukan elit Marshok Amerika Serikat dan merupakan putra seorang senator Amerika Serikat. Saat menikmati malam bersama Abigail, Mayor Jackson mendapat panggilan penting dari Pangkalan Udara Eilat untuk menjalankan sebuah misi. Shalom. Kemudian, scene berganti di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Di sini, kita diperkenalkan dengan senator Amerika Serikat, yaitu Richard Jackson, yang merupakan ayah kandung dari Mayor Ronan Jackson. Di sini, Senator Richard Jackson sedang memberikan pendapatnya kepada media mengenai konflik Suriah yang sedang terjadi. Setelah itu, ia dihubungi dan mengobrol melalui ponsel dengan Mayor Jackson yang sedang dalam perjalanan menuju Pangkalan Udara Eilat, Israel. Kemudian di scene selanjutnya, Sersan Dave Torres dan timnya yaitu Johnson, Razor, dan Benedetti baru saja tiba di bandara Israel. Di sini, mereka langsung dijemput oleh pimpinan tim pasukan elit Angkatan Udara Israel, yaitu Mayor Brodetsky. Mereka pun langsung pergi menuju lokasi penjemputan helikopter di suatu tempat. Sesampainya di sebuah lokasi kamp kosong, Mayor Brodetsky menjelaskan kepada Torres dan timnya
bahwa misi pelatihan gabungan akan dilakukan dengan berpatroli di wilayah perbatasan dataran tinggi Golan Selatan yang merupakan wilayah berdampak konflik. Di samping itu, Mayor Jackson yang telah tiba di pangkalan udara Israel akan memulai misinya bersama dengan unit pasukan pertahanan Israel, yaitu Letnan 2 Benny Nadav. Mereka bergegas untuk menerbangkan pesawat tempur F-16 dalam misi serangan ke Suriah. Mom meets dad. Who gives all that up? Sementara itu, Sersan Torres dan timnya melakukan persiapan sambil menunggu jemputan helikopter. Sebelum memulai misinya, Sersan Torres pun menyempatkan diri untuk memberi kabar kepada putrinya yaitu Bella yang akan berulang tahun. Torres berjanji kepada putrinya akan segera pensiun dan menghabiskan waktu bersamanya. You almost done. Almost. Te amo, Papa. Setelah itu, Sersan Torres dan timnya bersama dengan pasukan Sialdak Israel berangkat menuju wilayah Golan Selatan. Di sini, kita diperkenalkan dengan beberapa anggota Sialdak, yaitu Melaku, Syaharbi, Pardo, dan Brenner. No name. An Ashkenazi kid. Yeah, I know something about it. Di waktu yang sama, Mayor Jackson dan Letnan Benny melakukan serangan udara di atas wilayah Suriah menggunakan pesawat tempur F-16. Dipimpin menara komunikasi pangkalan udara Israel, mereka menargetkan beberapa lokasi dan meluncurkan 2 unit rudal. Setelah berhasil menghancurkan target, tiba-tiba rudal pengintar ditembakkan ke arah mereka. Dibantu dengan menara kontrol, Jackson dan Benny pun mencoba untuk menghindar. Sayangnya, Jackson dan Letnan Benny gagal menghindar dari rudal tersebut. Sayap kiri pesawat tertembak dan menewaskan Letnan Benny. Sementara, Jackson berhasil selamat dan keluar dengan kursi pelontar. Di lokasi jatuhnya pesawat, seorang milisi Sia tampak sedang mengamati lokasi dan memberikan laporan kepada pimpinannya. Akibat tragedi tersebut, pihak Israel langsung memberikan informasi kepada Senator Richard Jackson bahwa putranya telah hilang di wilayah Suriah. Sehingga, ia pun langsung mengutus Jenderal Ellis Bates untuk mengadakan rapat genting bersama para pimpinan tinggi militer Israel di kantor pemerintahan dan militer Israel dalam upaya pencarian Mayor Jackson. Di sini, pimpinan tinggi militer Israel menjelaskan bahwa Mayor Jackson jatuh di wilayah Suriah Selatan, tepatnya di wilayah kekuasaan kelompok GFB atau yang disebut dengan Golan Freedom Brigade, yang merupakan kelompok milisi Syiah yang dipimpin oleh seorang ekstremis bernama Al-Shabah yang dijuluki The Ghost atau si hantu. Kelompok ini dikendalikan oleh Iran dalam upaya pembebasan dataran tinggi Golan dari Israel. Kemudian, kita diperkenalkan dengan pihak intelijen Israel, yaitu Neta Luria. Dia memberikan informasi intelijen kepada Jenderal Bates bahwa Mayor Jackson harus diselamatkan sebelum ia dibawa menuju Beirut Selatan untuk dieksekusi mati dalam waktu 36 jam. Karena Mayor Jackson merupakan aset penting di antara Israel dan Amerika Serikat, Jenderal Bates dan Neta Luria sepakat untuk memerintahkan operasi gabungan antara pasukan elit AS yang dipimpin oleh Sersan Torres dan pasukan elit Israel yang dipimpin oleh Mayor Brodetsky yang kebetulan sedang menjalani misi latihan di dataran tinggi Golan. You have one. Kemudian, pimpinan Komando Sialdak Letnan Kolonel Mizrah dan agen Mossad Neta Luria langsung menjemput para pasukan elit AS dan Israel yang sedang berlatih. Letnan Mizrah menjelaskan misi penting penyelamatan Mayor Jackson kepada Brodetsky dan yang lainnya secara singkat. Dalam misi ini, Neta Luria turut bergabung untuk memberitahu informasi intelijen menuju lokasi penyanderaan Jackson. Kemudian di Camp Mossad, Neta Luria menjelaskan rencana untuk masuk ke wilayah Suriah melalui pagar perbatasan rahasia yang sudah ditentukan. Setelah menyusun rencana dan persiapan, mereka pun berangkat menuju perbatasan Israel-Suriah. Sesampainya di lokasi, Neta Luria mendapat informasi dari pimpinan komando untuk mulai melancarkan aksi di malam hari. Sementara itu di kota Al-Raq, Suriah,
tampak Mayor Jackson ditawan di suatu bangunan. Ia diikat dan disiksa oleh pemimpin milisi Syiah, yaitu Al-Syabah, untuk memaksanya memberikan informasi identitasnya. Al-Syabah mengetahui bahwa Mayor Jackson telah berbohong kepadanya setelah ia melihat nama seseorang di jam tangan miliknya yang merupakan nama senator Amerika Serikat. Namun, Jackson tetap tidak memberitahukan identitasnya. It's your father. My father's name is Roy. What is your rank? I'm a second lieutenant. Di samping itu, Senator Richard Jackson yang telah tiba di Israel mengunjungi menantunya yaitu Abigail. Senator Jackson mencoba menghiburnya yang tengah mengandung seorang bayi. Singkat cerita, pasukan gabungan Torres dan Sheldak mulai melancarkan aksinya di malam hari. Mereka menerobos masuk pagar perbatasan Suriah dan mencoba mengamankan jalan dari ranjau sebelum meneruskan perjalanan. Namun sayangnya, seorang anggota Sheldak yaitu Pedro tewas ditembak oleh seorang penembak jitu GFB. Got a man down. Sniper 11 o'clock, but I can't see the mother. We have a man down. Over. Got fire. Tak berselang lama, Sasan Torres berhasil mengetahui lokasi penembak jitu tersebut dan berhasil membunuhnya. Pihak pimpinan komando pun memerintahkan mereka untuk meneruskan perjalanannya dan meninggalkan mayat Pedro yang nantinya akan dijemput oleh unit penanganan cepat. Sesampainya di markas GFB, para pasukan elit AS Israel pun mulai melancarkan aksinya. Mereka melumpuhkan para penjaga satu persatu untuk memasuki bangunan dan mencari Sandra. Strike team is breached and we are moving. Clear. Right. Brenner, come with me. Hingga akhirnya di suatu ruangan, Mayor Brodetsky menemukan seorang pria yang diduga adalah Mayor Jackson. Torres dan yang lainnya pun segera menghampiri lokasi Brodetsky. Namun, saat Brodetsky dan Brenner mendekati Sandra, mereka tewas terbunuh karena ledakan bom bunuh diri, yang ternyata Sandra tersebut adalah jebakan GFB. 17, this is 16. What's your status? Over. Oh, fuck. Di markas kontrol komando, pimpinan Sheldak Letnan Kolonel Mizra begitu marah karena lokasi Sandra yang diberikan sebelumnya tidak akurat. Kemudian, karena Mayor Jackson tidak ditemukan, Torres dan yang lainnya pun bergegas meninggalkan lokasi yang mulai dikepung oleh milisi Syiah. Sayangnya, ketika Torres dan yang lainnya hendak menuju kendaraan, seorang anggota pasukan elit Amerika Serikat yaitu Benedetti tewas tertembak. Dalam insiden ini, 2 anggota Sheldak dan seorang anggota marinir tewas. Sementara itu di suatu ruangan yang tidak diketahui, identitas asli Mayor Jackson pun akhirnya diketahui oleh Al-Syabah, sehingga ia pun bergegas membawa Jackson pergi menuju Beirut Selatan untuk diserahkan kepada pimpinan tinggi milisi Syiah. Di sisi lain, Neta Luria membawa Torres dan yang lainnya menemui dan membayar seorang informan Mossad Suriah terpercaya untuk menanyakan kemana Sandra GFB akan dibawa. Melalui alat penyadap yang dimilikinya, ia menjual informasi GFB kepada Neta Luria. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun bergegas mengejar kelompok GFB sebelum sampai ke Beirut. Neta Luria juga menghubungi markas komando dan meminta pelacakan satelit untuk menandai konvoi GFB melalui jalan lintas menuju Beirut. Kemudian, di suatu bukit di dekat jalan raya heroin menuju Beirut, Torres dan yang lainnya menunggu konvoi GFB lewat untuk melakukan serangan. And put some lead into their engine blocks. We find our pilot and collapse back. Namun tak berselang lama, target yang ditunggu pun tiba. Torres dan yang lainnya pun bergegas memulai serangan. Dibantu dengan drone,
pasukan elit AS dan Israel pun langsung mengepung dan menyerang konvoi JFB. Targets are green. Hey, 1-9. Light up Tariq on number 6. How you doing, buddy? Setelah berhasil melumpuhkan konvoi JFB, Torres dan yang lainnya pun mencoba mencari keberadaan Mayor Jackson di kendaraan yang telah ditandai. Namun, ia dan rekan lainnya tidak menemukan apapun. Torres pun merasa kecewa dan putus asa. Ia memberikan laporan ke markas komando bahwa paket yang dicari tidak ditemukan. Namun tak berselang lama, dari salah satu mobil pickup berwarna putih, Torres mendengar suara teriakan dan hantaman dari sebuah kotak besi. Dan ternyata, Mayor Jackson berhasil ditemukan dari dalam kotak mobil besi tersebut dengan kondisi masih hidup. Setelah itu, Mayor Jackson langsung dibawa lebih dulu ke markas komando. Sementara itu, Torres membalut luka tembak di kaki Syah Harbi dan menggandengnya menuju kendaraan untuk kembali ke markas. Namun tiba-tiba, seseorang menembak Sersan Torres. Ternyata, penembak tersebut merupakan Al-Syabah yang dijuluki sebagai The Ghost atau si hantu. Ia berhasil selamat dari pertempuran setelah sebelumnya melarikan diri dan bersembunyi di balik rerumputan. Sayangnya di dalam perjalanan menuju markas, Sersan Dave Torres mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Senator Jackson dan Abigail merasa bahagia karena orang yang mereka cintai yaitu Mayor Ronan Jackson berhasil diselamatkan. Di akhir cerita, diderasnya hujan yang mengguyur, pemakaman dan penghormatan terakhir para pasukan yang gugur tetap dijalankan. Namun, suasana menjadi sangat haru setelah putri Sersan Torres yaitu Bella menghadiri pemakaman ayahnya tepat di hari ulang tahunnya. Ia mengenang surat terakhir mengenai janji yang selama ini diberikan oleh ayahnya. Kemudian, film pun selesai.